حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada kaidah qur'ah. Yang dimaksud qur'ah itu apa? Afif, pengundian. Baik. Mengundi boleh? Boleh apabila terpenuhi syaratnya. Nah, apa syarat pengundian yang syar'i? Indak ya Ibrar. Baik. Dipersyaratkan untuk tidak dilakukan dengan metode apa? Maisir. Metode maisir itu metode perjudian, di mana salah satu pihak adalah pihak yang untung, kemudian pihak yang tidak dapat undian, pihak yang rugi. Mungkin seorang berkata, bukankah ketika seseorang berebut untuk suatu hak, kemudian diundi, yang satu ini dapat untung, yang lainnya rugi? Kasih. Hah? Hah? Baik, sekarang pahami ini. Para ulama mengatakan bahwasanya syaratnya apa? Alla takhruja makhraja al-maisir. Baik, di mana dhabit untuk mengetahuinya yaitu di mana orang yang ikut dalam undian tersebut baina ghunmin wa ghurmin. Baina ghunmin wa ghurmin, yaitu antara keuntungan atau rugi. Ini 6 dhabit undian yang masuk kategori maisir. Contoh. Baik. Ayo semuanya iuran 100. Atau pasang lah. Mudahnya itu. Dadu. Ya. Kan orang pasang, ini satu pasang 10.000, pasang 20.000 untuk keluar angka 3 misalnya. Dikocok ternyata yang keluar angka 6. Yang pasang angka 6 dapat untung. Paham? Yang pasang angka selain 6 apa? Rugi, hilang uangnya, ya kan? Paham? Ini jelas maisir, pengundian maisir, ya kan? Karena apa? Orang yang pasang ini dia itu antara apa? Untung, ya kan? Pasang 100.000 nanti dapat, jadinya dapat 100.000, berarti dia 200.000 uangnya sekarang. Tapi ketika tidak keluar angka yang dia pilih, berarti dia rugi. Paham? Ini maisir. Nah, pada pembahasan kita qur'ah yang syar'i tidak boleh keluar atau dilakukan dengan apa? Metode maisir ini. Nah, sekarang muncul iskal. Bukankah pada setiap pengundian itu pihak yang dapat undian ini untung dan yang tidak dapat undian itu rugi? Iya enggak? Jawabannya tidak. Kalau yang dapat undian jelas ya memang beruntung, takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan dia untuk dapat kemuliaan itu. Sedangkan yang lain mereka apa? Ya datar saja, dalam artian mudahnya kalau mau dibikin apa? Ya, garis ini. Berarti yang dapat undian kan dia untung dengan apa? Kemuliaan itu. Yang tidak dapat tidak ada kerugian apa-apa. Paham? Nah, ini kalau mereka ada sesuatu yang dikeluarkan kemudian tidak dapat, baru dikatakan rugi. Paham?
Berarti bukan rugi tapi tidak beruntung. Beruntung, tidak beruntung, rugi. Paham? Nah, ini mudahnya. Nah, berarti kalau undian yang syar'i, undian yang boleh itu berarti orang yang ikut di situ antara untung dan tidak untung. Tapi kalau maisir antara untung dan rugi. Bisa tergambar? Nah, contoh misal, semuanya rebutan untuk azan. Akhirnya untuk menentukan karena semuanya punya hak untuk azan dan semuanya dari sisi murajih tidak ada, semuanya punya kemampuan untuk azan. Ini sudah diundi sudah. Keluar si fulan. Berarti si fulan ini untung. Nah, yang lainnya tidak beruntung, tapi rugi tidak rugi. Paham? Nah, karena tidak ada sesuatu yang mereka korbankan, cuma mereka kurang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan itu untuk mereka. Makanya, nah ini harus kita bedakan untuk syarat pertama, masalah apa qur'ah yang syar'i, nah sebagai jalan keluar untuk banyak muskilat di mana terjadi persengketaan pada suatu hak dan tidak bisa ditentukan nah dengan murajjih, makanya dengan qur'ah. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua Rifki. Naam, an yakunu mutasawina fil ahaqqiyah, yaitu mereka itu punya kesamaan dari sisi hak. Naam, tidak ada naam patokan untuk menentukan mana yang lebih berhak. Berarti semuanya sama, ini baru diuji. Nah, baru diundi. Tayyib. Kasus ikhwan tentang pengundian misalnya seperti apa pada hadis Nabi SAW tentang istri-istri itu. Nah, pengundian ini tentunya misalnya, nah kalau selain Nabi 4 orang istri misalnya, dia mau mulai safar ini, belum pernah ada yang ikut, baru di sini semuanya sama dari sisi haknya, ya tidak? 4 ini diundi, yang keluar siapa? Tapi untuk safar kedua, tentunya yang haknya sama, tinggal berapa? Tinggal 3, paham? Yang diundi 3 tok, yang satu ini kan sudah dapat, paham? Yang satu ini sudah ikut safar pertama kemarin, itu tidak ikut undian, tinggal yang 3 yang diundi. Nah, paham? Kenapa? Karena kalau yang satu yang sudah ikut kemarin ikut diundi, haknya sudah tidak sama, ya kan? Dia sudah dapat. Sedangkan yang 3 ini belum dapat, berarti hak yang 3 ini lebih besar daripada yang sudah ikut. Nah, maka yang diundi cuma 2. Nah, safar yang ketiga berarti yang diundi cuma 2 tok. Nah, kemudian 2 ini misalnya satunya sakit, berarti tidak perlu diundi, sudah sakit tidak perlu safar, yang dibawa yang sehat. Paham? Nah, berarti untuk yang keempat perlu diundi tidak? Berat? Tidak, udah diundi tinggal 1. Nah, baru nanti kalau sudah 4 dapat semua, baru mau safar lagi diundi lagi. Ini caranya. Taib. Nah, taib. Seandainya. Nah, seandainya, tapi harus ilmu, tahu ilmunya. Sekarang kita masuk pada kaidah berikutnya, kawan. Nah, yaitu kaidah yang bagus juga dan mudah dipahami. Nah, mudah, yaitu al-masyghul la yushaghalu. Al-masyghul la yushagghal. Yang kaidah ini disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala pada bait yang nomor 45. Wa kullu masyghulin fala yushaghalu mithaluhul marhunu wal musabbalu.
Kata beliau, wa kullu masyghulin, semua perkara yang telah tersibukkan, fala yushaghalu, maka jangan disibukkan lagi. Ya, sesuatu yang sudah sibuk jangan disibuki lagi. Nah, misaluhu, contohnya yaitu al-marhun dan musabbal. Nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Dan kaidah ini ikhwan, kaidah yang qadimah, kaidah yang sudah lama disebutkan oleh para imam, bukan kaidah baru. Di antara yang menyebutkannya adalah Imam Az-Zarkashi, demikian pula As-Suyuti rahimahumallahu taala. Tayyib. Al-mashghul yang dimaksud ikhwan, wa kullu mashghulin fala yushaghalu. Yang dimaksud dengan mashghul yaitu al-mutalahi bi syai'in. Al-mutalahi bi syai'in yaitu sesuatu yang mutalahi bi syai'in, yang sudah apa? Sudah terkonsentrasikan pada suatu perkara. Dalam artian dia terseret pikirannya pada suatu perkara. Sudah tersibukkan, mudahnya dalam bahasa kita apa? Sesuatu yang sudah tersibukkan dengan perkara. Dan syughul itu diddul faraq. Dari sini kan kita bisa tergambar namanya syughul itu diddul faraq. Yaitu lawan dari apa? Dari nganggur. Lawan dari kekosongan. Berarti sesuatu yang tidak nganggur itu jangan sesuatu yang tidak nganggur, maka jangan ditambah lagi kesibukannya. Sesuatu yang bisa untuk disibukkan dengan kesibukan yang baru, ya sesuatu yang belum ada kesibukan, paham? Seorang yang nganggur, kalau orang ini, contoh mudahnya, seorang sudah punya pekerjaan, sudah ditugaskan untuk kerja sehari misalnya, dengan gaji yang telah ditentukan. Ya, kemudian orang yang seperti ini ya jangan diminta untuk mengerjakan perkara lain lagi, diminta oleh si B, tolong kerja di tempatku hari ini. Ini masyghul la yushaggal. Itu contoh mudahnya. Taib. Kata Imam Sa'di rahimahullah, hadza makna qaulil fuqaha al-masyghulu la yushaggalu. Wa dzalika anna syai'a idza ishtaghala bi syai'in lam yushaggal bi ghairihi hatta yafrugha min hadzal masyghuli bihi. Ini makna dari perkataan fuqaha al-masyghul la yushaggal, yaitu bahwasanya suatu perkara apabila dia telah tersibukkan dengan suatu hal, maka jangan disibukkan lagi dengan perkara lain sampai selesai dari apa? Dari hal yang perkara itu disibukkan dengannya. Ini maknanya. Tayyib. Cuman kaidah ini akhwani fillah, kaidah aghlabiyah, dan juga apa? Juga memiliki qaid. Tidak secara mutlak. Ya, kaidah ini tidak secara mutlak, tapi ada padanya dua pembatas, dua qaid, muqayyadun bi qaidain. Yang pertama, an yakuna insyighaluhu bil awal insyighalun bihaqqin. Yang pertama yaitu apa? Syaratnya atau batasannya bahwasanya kesibukan dengan perkara yang awal tadi itu adalah kesibukan yang hak. Apa syarat yang pertama? Kesibukan yang pertama tadi adalah kesibukan yang hak.
perkara yang dia lakukan yang pertama tadi adalah perkara yang hak. An yakuna insyighaluhu bil awal insyighalun bihaqqin. Dan ini diisyaratkan oleh Syekh dalam contohnya, tapi tidak secara tegas beliau menyatakan qaid ini. Berarti keluar dari batasan ini apa? Yang tersibukkan dengan sesuatu yang tidak hak. Nah, kenapa? Karena kalau sesuatu tersibukkan dengan sesuatu yang tidak hak, maka apa? Maka bahkan kita dituntut untuk memalingkan dari itu menuju perkara yang hak. Nah, baik. Contohnya, mudahnya seorang tersibukkan dengan perbuatan maksiat. Nah, sedang tersibukkan dengan perbuatan maksiat atau perbuatan sia-sialah, sedang main sepak bola atau main takraw. Kemudian datang waktu adzan, datang waktu sholat. Tidak bisa mengatakan masyghul la yusyghal, tidak usah sholat, kita masyghul, sudah punya kerjaan ini, tidak perlu sholat. Paham? Nah, itu harus apa? Dipalingkan. Taib harus dipalingkan. Nah ini kenapa? Karena kesibukan yang pertama tadi bukan sesuatu yang taib. Demikian pula ikhwan, masuk dalam apa? Dalam batasan ini, yaitu apabila yang datang untuk menyibukkan yang kedua ini, ya tadi kan sudah punya kesibukan mubah atau sesuatu yang masyru', tapi datang perkara berikutnya yang menyibukkan yang lebih penting dan lebih berhak atau lebih wajib, maka kaidah ini juga tidak bisa diterapkan. Paham? Berarti ketika terjadi kasus ini, kita pakai kaidah apa? Idza tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Tayyib. Seperti seorang yang sudah tersibukkan, setelah masuk masjid dia tersibukkan dengan sholat 2 rakaat. 2 rakaat tahiyatul masjid. Kan dia sudah sibuk, ya kan? Dengan amalan yang syar'i. Tapi kemudian di iqamah, nah, ada iqamatus shalah untuk salat wajib. Maka dalam kondisi ini dia tidak boleh berdalil dengan kaidah na'am masyghul la yusyghal. Dalam artian aku sudah sibuk dengan salat ini berarti na'am sempurnakan dulu baru beralih, tidak. Karena Nabi SAW katakan idza uqimatis shalah fala salata ilal maktubah. Berarti saat itu dia harus apa? Mengganti kesibukannya. Dia batalkan kesibukan pertama tadi untuk masuk pada kesibukan yang na'am diwajibkan atasnya. Paham? Ini qaid yang pertama, kawan. An yakuna insyighaluhu bil awal insyighalun bihaqqin. Kemudian yang kedua, qaidnya an ya'uda tsani 'alal awal bil ibtal. An ya'uda tsani 'alal awal bil ibtal. Maksudnya, kesibukan yang kedua itu berakibat membatalkan kesibukan yang pertama. Maka apabila terjadi seperti ini, kita apa? Beramal dengan al-masyghul la yusyghal, kaidahnya. Dalam artian tidak mungkin untuk menggabungkan antara dua perkara tadi. Karena kalau dia menyibukkan dengan perkara baru yang kedua akan membatalkan perkara yang pertama. Maka di situ baru apa? Dikatakan al-masyghul la yusyaghalu. Nah, cuman batasan kedua ini setelah terpenuhi batasan yang pertama tadi, paham? Karena tadi kita ketahui ada kesibukan kedua yang baru yang membatalkan kesibukan pertama, tapi apa? Tidak dicegah dengan kaidah ini. Kenapa? Karena kesibukan yang kedua itu kesibukan yang lebih berhak untuk ditunaikan. Berarti ketika telah terpenuhi batasan pertama, butuh dilihat batasan kedua.
yaitu bahwasanya kesibukan yang kedua itu tidak berakibat membatalkan kesibukan yang pertama. Taib. Dan ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah mandumah qawaid beliau. Kata beliau, al-masyghul la yashghalu idza kana asy-syughlu tsani yusqitu asy-syughlal awal. Ya, diamalkan kaidah al-masyghul la yashghal apabila kesibukan yang kedua itu menggugurkan kesibukan yang awal. Baik. Wa in kana la yusqituhu fa innahu la yadurru li imkanil jam'i bainahuma. Oleh karena itulah bila kesibukan yang kedua ini tidak menggugurkan kesibukan pertama maka tidak bermudarat. Kenapa? Karena memungkinkan untuk digabung. Memungkinkan untuk digabung. Tayyib. Kemudian Imam As-Sa'di mencontohkan wa dzalika karrahni. Nah, yang demikian itu contohnya seperti ar-rahn. Yang dimaksud dengan ar-rahn ikhwan fillah yaitu apa? Barang agunan. Dalam istilah syar'inya al-mal alladzi yuj'alu wathiqatan bid-dain. Al-mal alladzi yuj'alu wathiqatan bid-dain, yaitu suatu harta benda yang dijadikan sebagai penguat hutang. Apa istilahnya dalam bahasa kita? Agunan atau gadaian. Nah, barang gadaian sebagai agunan atau mudahnya sebagai jaminan utang. Paham? Barang jaminan utang. Itu istilahnya rahn. Baik, yang fungsinya apa? Sebagai jaminan digadaikan agar ketika orang yang berhutang tadi tidak mampu melunasi maka barang ini bisa dijual, kemudian apa? Hasil penjualan itu untuk menutup hutangnya. Baik, berarti benda yang digadaikan dijadikan jaminan dia sudah apa? Tersibukkan. Nah, karena apa? Benda ini walaupun diam tapi dia apa? Dia punya fungsi, ya kan? Mobil lah digadaikan atau tanah yang tidak bisa pergi kemana-mana. Tanah digadaikan untuk jaminan utang. Nah, tanah ini dia apa? Sudah punya fungsi, yaitu sebagai apa? Jaminan suatu utang. Maka tanah yang seperti itu tidak boleh disibukkan dengan yang lain. La yuba', tidak boleh dijual. La yuba'. Nah, tayyib. La yuba' tidak boleh dijual oleh pihak pemilik. Nah, pihak yang berhutang tidak boleh. Nah, la yuba'. Wa la yuhab, dan tidak boleh dihibahkan. Nah, tidak boleh dihibahkan. Makanya termasuk banyak penyelisihan. Motor sudah digadaikan, yang digadaikan kan pihak gadaian cuma apa? Memegang BPKB, ya kan? BPKB-nya diserahkan di pihak pegadaian atau orang yang dia berhutang padanya. Tapi motornya dijual tanpa BPKB, ini zalim, haram. Nah, wala yuhab, tidak boleh diberikan juga dihibahkan. Wala yurhan, tidak boleh digadaikan yang kedua kalinya. Sudah digadaikan numpuk utang ke sana kemari. Nah, pertama yang digadaikan BPKB-nya, utang lagi pada CP yang digadaikan baru motornya tak tinggal di sinilah. Nah, ini zalim. Kapan boleh dijual oleh pemiliknya atau dihibahkan atau digadaikan lagi? Hatta yang fakkar rahan, sampai apa? Terlepas dari apa? Gadaian tersebut. Berarti kan penggadaian ini kan mencengkeram ibaratnya, ya kan? Menjadikan barang itu tidak bisa diapa-apakan.
Nah, tidak bisa dikeluarkan dari kepemilikan si pemilik karena sudah digadaikan. Nah, hatta yang fakar rohan, sampai gadaian tersebut terlepas. Au ya'dzanal murtahin, atau orang yang barang gadaian itu diserahkan kepadanya mengizinkan. Ini murtahin. Ada rohin, ada murtahin. Ya Abdul Razak. Rohin itu siapa? Yang berhutang. Yang berhutang yang menggadaikan barangnya. Sedangkan murtahin yang menghutangi yang menerima barang gadaian. Ini dibedakan. Kemudian ar-rahn atau marhun itu barang yang digadaikan. Taib. Berarti di sini murtahin punya hak. Punya hak dari sisi apa? Bahwasanya barang itu harus tetap keberadaannya. Bukan punya hak untuk mengambil kemanfaatan dari barang gadaian. Ini penting untuk dipahami karena kita berbicara tentang masalah barang gadaian. Karena banyak manusia keliru. Dikiranya kalau barang sudah digadaikan, ini boleh bagi murtahin untuk mengambil kemanfaatan. Ini salah. Dan ini masuk kategori riba. Masuk kategori riba. Nah, murtahin itu tidak boleh mengambil kemanfaatan dari barang gadaian itu. Nah, karena intinya barang gadaian itu apa? Tetap miliknya milik apa? Milik pemilik asli yang berhutang. Cuman dengan digadaikan kan dia tercengkeram, tidak boleh apa? Tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Tapi pihak yang menerima gadaian yang menghutangi tidak boleh untuk mengambil manfaat. Misalnya mobil digadaikan, tidak boleh kemudian dimanfaatkan oleh yang menghutangi untuk kesana kemari dia naik mobil itu, tidak boleh. Kenapa? Karena ini riba, masuk kategori riba, mengambil kemanfaatan. Nah, dengan sebab apa? Dengan sebab dia memberikan hutang. Masuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pemberian hutang yang ditarik darinya kemanfaatan, maka itu adalah riba. Sawah digadaikan, kemudian silahkan kamu yang garap saja. Yang garap siapa? Orang yang menghutangi. Ini riba. Sawah digadaikan apa? Yang mengolah tetap siapa? Pemilik aslinya. Pemilik aslinya. Seorang sering bertanya, bukankah yang berhutang tadi ridho? Di sini tidak pengaruh keridhaan orang yang apa? Menghutangi. Kenapa? Karena dia memberikan itu dengan sebab apa? Telah diberi hutang. Telah diberi hutang. Kalau tidak dihutangi, tidak akan apa? Tidak akan dikasih sawah itu untuk digarap oleh orang yang menghutang itu. Ini penting. Qala wa kadzalikal mauquf. Contoh kedua al-mauquf, itulah yang disebutkan dengan al-musabbal di sini. Al-musabbal maksudnya al-mauquf, ikhwan, barang yang telah diwakafkan. Nah, al-musabbal itu barang yang telah diwakafkan. Al-maj'ul fi subulil khair, yang dijadikan di jalan kebaikan, diwakafkan untuk para penuntut ilmu atau diwakafkan untuk kemaslahatan masjid dan seterusnya. Maka barang yang sudah diwakafkan la yuba', tidak boleh dijual, wala yuhab, tidak boleh dihibahkan, wala yurhan, dan tidak boleh digadaikan. Kalau ini selama-lamanya sampai hari kiamat tidak berubah. Linsyghalihi bil waqf, karena telah apa? Telah tersibukkan dengan wakaf, telah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali pada satu kondisi, ketika apa? Ketika barang yang diwakafkan tersebut oleh pihak nazir wakaf dilihat kemaslahatannya tidak bisa diambil pada sisi yang barang itu diwakafkan untuknya, maka boleh untuk apa? Dijual dengan niatan apa? Untuk wakaf juga.
demi kemaslahatan lebih bagi wakaf tersebut. Atau diarahkan kepada apa? Kepada sisi yang lebih bermanfaat. Misalnya karpet-karpet misalnya diwakafkan pada suatu masjid, tapi di masjid itu sudah apa? Sudah menumpuk karpet-karpet banyak sekali, tidak dimanfaatkan, cuma ditumpuk-tumpuk. Padahal di sana ada yang lain yang butuh. Kemudian diarahkan ke masjid lain, boleh. Ini kondisi khusus yang dikecualikan, tapi asalnya yang namanya barang yang diwakafkan la yuba' wa la yuhab. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh digadaikan. Kenapa? Karena sudah tersibukkan. Baik. Wa kadzalikal ajirul khas wa huwa man qaddara naf'uhu biz-zamani ka yaumin wa sa'ah wa nahwihi li amal la yushghalu fi hadhihi al-muddati li ghairi mastajarah li anna zamanahu mustahiqqun lil muajjir masyghulun bihi. Nah, ini juga penting, kawan. Al-ajir al-khas, yaitu pekerja khusus. Ya, pekerja khusus. Maksudnya yaitu seseorang yang telah ditetapkan kemanfaatannya untuk suatu waktu tertentu, misalnya kerja harian kayaum, atau kerjanya sa'ah, yaitu pakai jam, hitungan jam, wa nahwi, dan yang semisalnya. Maka kalau sudah bekerja, misalnya saya kerja sehari ini, la yushghal fi hadhil muddah li ghairi mastajarah, dia tidak disibukkan pada waktu ini yang telah ditetapkan tadi kerjaan khusus dia untuk selain apa yang dia disewa padanya. Yang dia dipekerjakan untuknya, tidak disibukkan dengan perkara lain. Misalnya seorang tukang. Seorang tukang sudah apa? Dipekerjakan sehari. Kemudian datang tetangga, tolong aku ini dibikinkan ini dan itu. Ini tidak boleh. Kecuali apa? Kecuali dengan izin mustajir. Dengan izin muajjir yang mempekerjakannya. Kenapa? Li'anna zamanahu mustahiqqun lil muajjir. Kenapa? Karena waktu si pekerja khusus tadi merupakan hak bagi orang yang mempekerjakannya dan telah tersibukkan dengannya sehingga tidak bisa diisi dengan yang lain. Dan ketika seorang ingin melakukan hal selain yang dia telah dipekerjakan untuknya, maka butuh keridhaan dari pihak muajjir, butuh izin di sini. Kalau tidak izin, maka masuk dalam kategori apa? Khianat. Tidak boleh. Korupsi, istilahnya korupsi waktu. Maka penting, kawan, seorang kalau bekerja pada orang lain harus diperhatikan ini. Antum para talabatul ilm. Dan semuanya masyarakat ahli sunnati wal jamaah harus diperhatikan. Bahwasanya kita hendaknya menjunjung tinggi amanah. Kapan saja seorang dipekerjakan pada suatu hal, apalagi pekerjaan yang sifatnya kaitannya dengan waktu, ini lebih berat, ya. Kerja kalau apa? Kalau kaitannya dengan waktu, kan waktu kita dari semenjak awal perjanjian kerja, misalnya jam 7 sampai jam 12. Ini waktu kita memang sudah apa? Sudah disewa. Maka gunakan dengan baik, harus amanah. Tidak disia-siakan kecuali pada perkara yang memang secara urf, misalnya untuk istirahat jam sekian, secara urf. Ini urf berlaku di situ. Tapi untuk yang lainnya ya dia harus gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka ini seharusnya bagi setiap sunni ketika bekerja hendaknya amanah seperti itu. Maka ini beratnya bekerja sama orang lain itu berat. Karena apa?
Ya tadi. Beda kalau kita apa? Membuat lapangan usaha sendiri. Bebas. Bebas. Tapi kalau bekerja pada orang lain atau bekerja pada suatu instansi sudah ada perjanjian demikian, maka hendaknya berhati-hati. Karena apa? Karena itu amanah. Itu amanah, jangan sampai dia mengkhianati amanah tersebut. Karena waktu dia telah disewa atau keahlian dia. Lebih mudah untuk kerja yang sifatnya dituntut buat seperti ini atau kerjanya sekian seperti ini. Kemudian dia lakukan, tidak dipatok dengan dengan jam, dengan harian, dengan waktu. Kapan selesai diserahkan. Ini lebih lebih aman. Dalam artian namanya waktu, kawan seorang, apalagi misalnya sudah pada zaman sekarang misalnya. Kalau kerjanya sistemnya waktu, kalau memang dia sudah selesai dari kerjaan itu kan waktunya masih. Kemudian tidak bisa dia masyghul dengan HP-nya. Masyghul dengan HP-nya, sibuk dengan HP-nya. Kerjakan yang lain yang dibeli waktunya. Yang dibayar adalah waktu dia. Kecuali padahal yang lumrah dalam arti secara urf, biasa yang penting juragannya atau bosnya, kamu kerjakan ini, setelah selesai istirahat, tidak masalah. Ini sahal, mudah. Tapi kalau kerjanya hariannya gunakan waktu. Kecuali waktu istirahat, ya dia hendaknya gerak bekerja untuk apa? Untuk yang memang dia digaji karenanya. Ini harusnya seorang mukmin. Makanya tidak ada sebenarnya kalau seorang mukmin bekerja itu kemudian korupsi. Korupsi waktu itu juga hati-hati. Untuk kerja yang sifatnya tadi harian atau jam dan seterusnya, ini harus lebih berhati-hati. Amanah. Wadarul muajjarah la tuajjaru hatta tafrughal muddah. Demikian pula rumah yang disewakan. Rumah yang disewakan tidak boleh disewakan lagi sampai selesai waktu penyewaan. Baik. Sudah sewakan kepada si A, dia lagi menempati. Kemudian sewanya kan 1 bulan. Belum ada 1 bulan sudah diusir. Ini tidak boleh. Ada yang nyewa lagi yang lebih mahal, tidak boleh. Walaupun ada yang menawar lebih mahal, itu karena sudah disewa, ya haknya yang menyewa. Dia punya hak manfaat. Walaupun rumah milik pemilik sewaan, tapi manfaat rumah itu telah dibeli. Ini maksud menyewa, kawan. Menyewa kan membeli manfaat. Manfaatnya telah dibeli. Walaupun barangnya tetap milik pemiliknya. Sehingga tidak boleh sembarangan pemilik kemudian setelah disewa dengan perjanjian waktu yang ditetapkan di pertengahan kemudian dia mengambilnya. Kecuali apabila telah ada syarat di depan. Misalnya telah ada syarat di depan, ini saya sewakan dalam jangka waktu sebulan, tapi seandainya anakku pulang, maka untuk segera pindah. Ini syarat di awal, paham? Untuk menentukan akhir waktu sewa. Akhir waktu sewa. Baik. Atau ketika ada keluarga ngumpul untuk sementara pulang dulu, nanti nanti baru balik lagi, dan seterusnya. Ini harus disebutkan syarat di awal, sehingga tahu pihak yang menyewa apakah mau menyetujui syarat itu atau tidak. Tapi asalnya sesuatu yang disewakan tidak boleh disewakan lagi sampai selesai waktu penyewaan. Kecuali tadi pihak yang menyewa mengizinkan, sehingga dia oper kontrak, ya kan?
Kalau yang menyewakan pihak yang menyewa boleh, paham? Oper kontrak namanya. Ini ma'ruf. Dalam artian sudah menyewa 1 tahun, jangka waktu 1 tahun ini kemanfaatan milik apa? Orang yang menyewa. Kemudian baru setengah tahun dia pengen pindah. Maka yang berhak untuk menyewakan lagi ini, nah karena manfaat sudah dibeli, yang menyewakan ini berhak untuk apa? Untuk menyewakan kepada pihak lain. Tapi tentunya dalam masalah ini ikhwan juga apa? Nah, bagusnya dalam muamalah untuk tetap melibatkan pihak pemilik. Nah, pihak pemilik. Sehingga tahu siapa yang menyewa dan mungkin pemilik memiliki syarat-syarat dulunya, orang-orang yang mau yang boleh menyewa di situ. Baik. Tapi yang jelas kalau pemilik untuk kemudian menyewakan lagi dalam keadaan sudah disewa orang lain, ini tidak boleh. Bal kullu masyghulin bihaqqin. Nah, ini syarat atau qaid yang disebutkan secara singkat. Bal kullu masyghulin bihaqqin la yushaghalu bi ghairi hatta yafurghal haqqu anhu. Nah, bahkan semua perkara yang telah tersibukkan dengan suatu yang hak tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya sampai selesai hak tersebut darinya. Baik. Nah, ini syarat pertama, yaitu syughulnya itu bihaq. Kemudian syarat kedua, tadi yaitu bahwasanya syughul yang kedua tersebut tidak boleh kembali kepada syughul yang pertama dengan akibat membatalkan. Dengan kata lain, kesibukan yang datang kedua itu tidak boleh berakibat membatalkan kesibukan yang pertama. Baik. Ini kaidah ringkas ikhwan, lebih bermanfaat. Walaupun terkadang seperti misalnya seseorang padahal di antara yang kami dapati penerapannya pada hal-hal yang untuk fatwa misalnya masyghul la yushaggal, untuk kondisi yang sedang karena kalau kita nyebutkan mengganggu, misalnya seorang lagi makan. Apakah ketika kita masuk kemudian bertamu, orang lagi pada makan, kita kemudian salaman mutar? Tayyib. Nah, ini ketika ditanyakan dulu kepada Syekhuna Abu Amr juga, beliau mengatakan masyghul la yushaggal. Lagi sibuk makan sudah biarin, tidak usah sibuk mereka bihaq. Jangan masuk salaman, sudah salam saja, duduk biar mereka mereka makan. Nah, tidak perlu salaman. Tayyib. Tidak perlu bersalaman ini. Nah, bukan tidak perlu salam. Salam tetap salam, karena apa? Tidak menyibukkan terlalu banyak kan, menjawab dengan mulut. Telan sebentar ini. Tapi kalau lagi makan pakai tangan kanan harus salaman. Akhirnya salamnya gini. Ini kadang juga otomatis kita kadang juga ketika orang salam gimana mau enggak ini. Tapi ini yushaggal, menyibukkan. Akhirnya mau salaman gini kotor, ya kan? Akhirnya salamannya gini. Nah, ini tidak bagus. Baik, masyghul la yushaggal. Demikian pula pada penerapan dari sisi adab. Ini kaitannya dari sisi adab, walaupun kemudian seorang seandainya seperti itu tidak dikatakan berdosa. Tapi kalau yang contoh-contoh tadi jelas, ya kan? Tidak boleh sama sekali. Nah, dari sisi adab misalnya yang bisa diterapkan al-masyghul la yushaggal, yaitu salam untuk masuk di majelis ilmu. Salam untuk masuk di majelis ilmu. Ini tapi mimbabil adab. Adabnya ya tidak salam keras untuk semua yang ada di majelis. Kenapa? Karena menyibukkan. Adabnya bagaimana? Ya setelah sholat 2 rakaat kemudian duduk di tempat yang memang memungkinkan, yang kosong, ya salam lirih kepada kanan dan kirinya. Karena ini ahwan, yaitu menyibukkan cuman sedikit saja daripada salam dengan keras sehingga mengganggu majelis secara keseluruhan.
Ini bisa masuk kaidah, tapi mimbabil adab, tidak sampai sisi iljam. Karena beberapa kondisi ada datang A'rabi salam di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Taib. Wallahu taala alam, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil